Perkenalkan, kami mahasiswa semester 6 SGD B1 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kami akan mempraktekkan prosedural insersi dan ekstraksi implan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Cindy yang bertugas pada hari ini. Kalau saya boleh tahu, ada keperluan apa ya Bu? Ini dok, saya ingin memasang kontrasepsi jangka panjang. Oh baik, untuk kontrasepsi jangka panjang, pilihan yang tersedia terdapat implan. Implan ini nanti akan dipasang di bawah kulit lengan atas bagian dalam dari lengan siku ibu. Implan ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama terdapat efektivitas yang tinggi, dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, kemudian juga efek samping yang rendah, tidak perlu melakukan pemeriksaan dalam, tidak mengganggu produksi ASI dan hubungan seksual, kemudian dapat dihentikan kapan saja, dan jika dilakukan pencabutan, efek pengembalian kesuburannya juga cepat. Namun, implan ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti yang pertama tidak dapat melindungi dari penyakit infeksi menular seksual, dan juga jika terdapat keluhan harus kembali ke klinik atau dihentikan penggunaannya. Dan implan ini juga tidak dapat dilakukan pada pasien yang sedang hamil, memiliki riwayat penyakit jantung, liver, atau hati. Tidak boleh dilakukan pada pasien yang sedang menggunakan obat-obatan HIV, tuberkulosis, dan epilepsi. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan prosedur implan ini? Ya, saya bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, silakan menandatangani lembar inform consent-nya ya Ibu. Sekarang saya akan mempersiapkan alat dan bahan, yaitu sarung tangan steril, duk berlubang steril, implan trokar, pinset, bisturi atau pisau bedah nomor 11, spuit 3 cc dan jarum suntik, anestesi lidokain, povidon iodin dan kasa steril, plester dan kasa perban, serta kom. Selanjutnya saya akan melakukan persiapan bagi dokter. Sebelumnya saya sudah melakukan cuci tangan prosedural dan menggunakan alat pelindung diri. Sekarang saya akan memasukkan lidokain ke dalam spuit. Saya juga akan memasangkan blade pada scalpel handle. Baik, selanjutnya untuk persiapan pasien, pasien cuci tangan hingga ke bagian atas tempat implan akan dipasang. Kemudian, pasien dipersilakan berbaring dengan tangan non-dominan ditekuk dan mendekati kepala. Baik, untuk prosedurnya, pertama, menggambarkan tempat insersi pada bagian dalam lengan atas berukuran 8-10 cm dari lipatan siku dengan pola yang disediakan. Selanjutnya, usap antiseptik plus kasa steril dengan gerakan lingkaran seluas 8-13 cm di lengan atas yang akan dipasang implan. Selanjutnya, suntikan anestesi lokal 0,3 sampai 0,5 cc di intrakutan pada tempat sayatan. Lakukan suntikan anestesi lokal subkutan secara infiltrasi di antara pola insersi. Tunggu sampai 1-2 menit dan periksa efek anestesi dengan menjepit kulit pasien. Selanjutnya,
Lakukan sayatan kulit selebar 2 mm dengan cara menusukkan ujung pisau dengan posisi 45 derajat. Masukkan ujung trokar melalui sayatan hingga ujung trokar berada tepat pada kulit dan subkutan. Menarik pendorong trokar keluar. Masukkan batang implan ke dalam trokar dengan menggunakan jari. Masukkan kembali pendorong trokar dan mendorong batang hingga ada tahanan. Setelah terasa adanya tahanan, fiksasi bagian pendorong dengan menggunakan satu tangan, kemudian tarik trokar hingga pangkal pendorong. Setelah itu, fiksasi bagian implan yang sudah terpasang dengan menggunakan jari telunjuk dan pastikan implan sudah terlepas dari trokar. Selanjutnya, tarik trokar bersama dengan pendorong sampai batas kedua dari trokar. Pastikan bahwa implan sudah terlepas dari trokar dan implan tidak tergoyang. Setelah mencapai batas kedua, pastikan trokar tidak terlepas dari kulit. Kemudian arahkan 15 derajat dari implan sebelumnya. Tetap fiksasi bagian implan pertama, kemudian dorong bagian trokar ke lokasi kedua. Setelah mencapai lokasi kedua, masih tetap difiksasi, lepas bagian pendorong, dan ulangi langkah yang pertama untuk memasukkan bagian implan ke dalam kulit. Selanjutnya, fiksasi bagian trokar dan masukkan implan dengan menggunakan pinset ke dalam trokar. Setelah implan sudah dimasukkan ke dalam trokar, masukkan bagian pendorong sampai terasa adanya tahanan. Setelah teraba adanya tahanan, tarik bagian trokar menuju pangkal pendorong. Fiksasi bagian implan dan pastikan implan sudah terlepas dari trokar. Kemudian, tarik bagian trokar sampai terlepas. Setelah itu, tekan dengan menggunakan kasa untuk mencegah adanya pendarahan. Dan setelah melakukan pemasangan implan, kita harus meraba bagian kulit pasien untuk meraba dan memastikan jumlah dari implan yang sudah terpasang. Jangan lupa juga untuk memastikan bahwa tidak ada batang dari implan yang keluar dari lapisan kulit. Setelah itu, rapatkan bagian kulit dan pasangkan band-aid untuk mencegah adanya pendarahan. Setelah dipasangnya band-aid, kita akan melanjutkan ke pembalutan dengan menggunakan kasa untuk mencegah adanya pendarahan. Baik Bu, untuk pemasangan implan hari ini sudah selesai. Di sini dimohon agar Ibu menjaga lingkungan di sekitar luka ya Bu ya. Jangan sampai terkena air dan harus tetap kering sampai dengan 3 hari. Untuk perbannya dapat dilepas setelah 3 hari ya Bu ya. Dan juga keesokan hari Ibu dapat terasa nyeri dan juga dapat mengalami bengkak di sekitar area pemasangan implan. Namun Ibu tidak usah khawatir karena bengkak tersebut akan hilang sendirinya di beberapa hari kemudian. Selanjutnya, Ibu dapat datang 3 minggu setelah pemasangan implan ya Bu ya, untuk melakukan kontrol lanjutan. Sampai saat ini, apakah Ibu ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih ya Bu. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Raymond, dokter yang berjaga saat ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Baik, Ibu ingin melakukan ekstraksi implan. Mohon maaf Ibu kalau boleh saya tahu tujuannya untuk apa ya Ibu? Baik, kalau begitu saya akan melakukan ekstraksi implan. Apakah Ibu bersedia? Baik, apabila Ibu bersedia silahkan tanda tangani lembar inform consent. Selanjutnya saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu spuit 3 cc, povidone iodin, kasa steril, gloves, duk steril, klem lengkung, kasa gulung, dan plester. Baik, saya persilakan Ibu untuk mencuci lengan yang akan dilakukan ekstraksi implan, kemudian langsung menuju ke meja pemeriksaan, selagi saya mencuci tangan prosedural dan memasang handscoon. Selanjutnya saya akan membersihkan lengan pasien dengan antiseptik seluas 8-10 cm di bagian lengan yang akan dilakukan prosedur. Selanjutnya saya akan memasang duk steril.
Baik, saya akan menyuntikkan anestesi lokal 0,3 sampai 0,5 cc secara intrakutan pada setiap ujung-ujung implan. Dianggap ini adalah spuitnya, maka saya akan lakukan secara intrakutan di setiap ujung-ujung dari implan 0,3 sampai 0,5 cc. Arah penusukan jarum intrakutan 10 sampai 15 derajat. Selanjutnya saya akan mengecek efek dari anestesi lokal dengan mencoba menjepit kulit dengan pinset. Jika sudah tidak terasa sakit, maka anestesi sudah berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan sayatan menggunakan skalpel 3-4 mm dekat dengan implan. Lalu saya pastikan tidak ada jaringan ikat yang akan membersihkan jaringan-jaringan ikat yang terdapat pada implan. Lalu saya menentukan batang implan yang paling mudah untuk dicabut, yaitu dekat dengan sayatan dan teraba. Kemudian lakukan fiksasi pada bagian batang implan, kemudian melakukan pembebasan dari jaringan ikat menggunakan bisturi pada bagian batang implan yang masih terikat dengan jaringan ikat. Kemudian tarik ujung dari batang implan menggunakan klem secara perlahan dan sambil mendorongnya ke arah luar. Kemudian lakukan hal yang sama dengan batang implan yang lain. Kemudian setelah selesai, lakukan perawatan luka dengan menggunakan plaster. Dan juga setelah diberi plaster, pada bagian yang insisi dapat dilakukan perawatan luka menggunakan kaset gulung untuk memberhentikan pendarahan. Ekstraksi implan telah selesai.